Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis sistem informasi. Materi ini merupakan rangkaian ketiga dari materi tentang sistem development life cycle. Ya, yang pertama saya sudah menyampaikan tentang analisis kebutuhan, ya, bagaimana menggali kebutuhan, kemudian perencanaan sistem informasi, kemudian sekarang ini yang ketiga adalah analisis sistem informasi. Ini sangat diperlukan, ya, sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi supaya sistem informasi yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan bisa digunakan secara fungsional dan efektif. Ya. Dan pengembangan sistem ini semakin sesuai dengan metodologi, ya, metodologi yang kita gunakan adalah SDLC, ya, System Development Life Cycle. Semakin mematuhi metodologi, maka semakin baik dan akan semakin efektif, termasuk dalam proses maintenance sistemnya. Saya share materinya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilihat dengan baik. Ya, sudah saya besarkan, ya. Analisis sistem informasi, kemudian saya mulai dari definisi. Dan saya akan disclaimer dulu menyampaikan bahwa ini dari berbagai sumber dan saya juga memanfaatkan, ya, ChatGPT, Canva, dan sumber-sumber lainnya. Ya, ini keuntungan kita ya sekarang ini sudah apa yang namanya artificial intelligence itu menyediakan baik desain maupun konten, ya. Kalau konten lebih banyak di ChatGPT, ya. Tapi kalau desain seperti presentasi sekarang ini itu menggunakan Canva. Nah, Canva pun sekarang ini bukan hanya menyediakan desain presentasi dan apa grafis dan lain sebagainya, sampai konten presentasi juga disediakan. Ini bukan untuk promosi Canva ya, hanya untuk berbagi pengalaman saja. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, analisis sistem itu merupakan bagian dari SDLC. Dan apa itu analisis sistem? Ya, definisinya analisis sistem adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, permodelan, pemahaman, dan evaluasi terhadap sistem informasi yang ada atau yang akan dikembangkan. Ya. Jadi kalau analisis kebutuhan kemarin, perencanaan itu menggali kebutuhan lebih banyak ke depan, tapi analisis sistem ini sampai sistem yang ada itu seperti apa, ya. Nanti apakah akan pengembangannya itu akan berdasarkan sistem yang ada atau sama sekali baru. Nah, ini analisis sistem ini salah satu kegiatannya adalah menganalisis sistem yang ada dan yang akan dikembangkan nanti yang lebih baik, yang baru itu akan seperti apa. Dan tujuannya adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, ya, masalah yang ada, karena saya yakin sistem yang sedang berjalan itu banyak masalah, ya, makanya perlu dikembangkan lagi. Dan tentu saja peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem yang lebih baik itu seperti apa. Nah, inilah tujuan dari analisis sistem. Dan analisis sistem itu melibatkan pemahaman yang mendalam tentang proses bisnis, kebutuhan pengguna, dan lingkungan organisasi di mana sistem informasi akan beroperasi. Ya. Jadi lingkungan organisasi sangat mungkin sudah berubah ketika sistem yang lama itu dikembangkan. Sehingga butuh pengembangan sistem yang baru. Tapi pengembangan sistem yang baru harus melihat juga menganalisis sistem yang lama seperti apa. Nah,
Jadi kegiatan-kegiatannya meliputi ya pengumpulan data, wawancara pengguna, observasi langsung ya, observasi langsung di tempat kerja, observasi sistem yang sudah ada itu diamati ya, kemudian dokumen-dokumen dianalisis dan teknik-teknik lainnya yang tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang baru nanti. Ya. Jadi ini apa krusial ya, tahap yang krusial di dalam pengembangan sistem informasi di dalam SDLC. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, kenapa diperlukan ya. Jadi analisis sistem itu intinya adalah bagaimana menjembatani antara user dengan programmer. Di tengahnya adalah analis. Dan tentu saja ada manajemen yang mengarahkan di sini. Ya, antara user, manajemen programmer, ya. Kemudian ada analis sistem dan analis sistem itu menerjemahkan kemauan usernya seperti apa sih. Kemudian nanti disampaikan kepada programmer. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kebanyakan pengembang sistem itu tanpa melalui analis sistem. Ya, user langsung ke programmer sehingga tidak ada dokumen, tidak ada apa rekod kegiatan dan lain sebagainya, sehingga keberlangsungan dari sistem informasi itu bisa dipertanyakan. Proses maintenance sistem juga akan sulit kalau user itu langsung ke programmer. Ini harus dijembatani dengan analis sistem ya, yang kegiatannya adalah menganalisis sistemnya. Kenapa diperlukan? Karena kebutuhan ya, memahami kebutuhan bisnis, misi organisasi. Jadi pengembangan sistem kan untuk mencapai ini, mencapai misi organisasi, visi dan misi organisasi. Ya. Kemudian mengidentifikasi solusi teknologi. Ya. Saat mungkin di kegiatan analisis sistem ini ada alternatif teknologi yang ditemukan nantinya, ya, yang ditemukan. Beda kalau user langsung programmer, maunya user seperti apa, biasanya programmer manu. Tapi di dalam analisis sistem, ya, itu kemungkinan teknologi yang digunakan itu juga dikaji. Kemudian kenapa diperlukan untuk perbaikan efisiensi dan produktivitas, tentu saja ya, semakin efisien nanti kalau sudah dilaksanakan maintenance dan operasional sistem itu akan lebih efisien dan mengurangi risiko dan kesalahan ya, tentu saja ya. Seringkali user itu tidak tahu maksudnya seperti apa, langsung ke programmer, programmer juga bingung ya maunya user siapa. Tapi dengan analisis sistem itu nanti tergambarkan karena semuanya tercatat, terdokumentasi. Dan kenapa diperlukan juga sistem yang akan dirancang itu tentu saja nanti hasilnya akan lebih baik. Dan ujung-ujungnya kepuasan pengguna, ya pengguna semakin puas, pengguna dalam arti klien yang mengembangkan sistem informasi atau pengguna sistem informasi. Dan juga akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya ya. Jadi maintenance juga tidak begitu boros ya, tidak tergantung pada programmer yang seringkali harus dipanggil dan lain sebagainya. Inilah latar belakang kenapa analisis sistem informasi itu dibutuhkan. Langkah-langkahnya ya mulai dari identifikasi masalah. Ya. Ini hampir sama sebenarnya. Ini bisa digabung dengan langkah-langkah sebelumnya, langkah yang di awal tadi ya. Analisis masalah dan kesempatan itu tahap awal, kemudian pengumpulan informasi ya. Tahap ini melibatkan ya berbagai kebutuhan pengguna, kebijakan, prosedur yang ada, tujuan organisasi dan lain sebagainya. Kemudian perlu juga dianalisis, yang inti sekali di sini adalah analisis proses bisnis. Jadi proses bisnis sekali lagi bukan bisnis dalam arti jual beli, dalam arti mencari uang ya di dalam perdagangan, tapi bisnis di sini, proses bisnis di sini adalah urusan-urusan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Salah satu contoh paling gampang, salah satu proses bisnis di kampus kita adalah pengisian KRS. Ya, pengisian KRS itu satu proses bisnis. Kemudian
dosen melakukan penilaian. Ya, itu salah satu proses bisnis. Ya. Kemudian identifikasi kebutuhan dan persyaratan. Ya, nanti ada persyaratan-persyaratan contohnya ya. Jadi berdasarkan pemahaman tentang proses bisnis yang ada, jadi mahasiswa kalau mengisi KRS itu syarat-syaratnya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, itu tergambarkan nanti. Nah, kemudian berdasarkan proses bisnis yang ada, tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Oh, kalau mahasiswa ngisi KRS seperti ini, berarti nanti di sistem harus memfasilitasi umpamanya mahasiswa yang ngisi KRS persyaratannya harus sudah harus sudah membayar UKT umpamanya. Nah, itu di sistem sudah dideklar seperti itu sehingga dibatasi nanti mahasiswa yang belum membayar UKT tidak mungkin akan bisa untuk mengisi KRS. Ya, di dalam identifikasi kebutuhan persyaratan itu meliputi kebutuhan fungsional, ya, non fungsional, kemudian antar muka, interface-nya seperti apa ya tampilannya, keamanan sistemnya seperti apa, kinerjanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti di dalam analisis sistem juga ada namanya analisis gap. Itu setelah kebutuhan dan persyaratan diidentifikasi, tahap ini membandingkan kebutuhan yang diinginkan dengan keadaan yang ada. Ya. Jadi tadi ternyata banyak mahasiswa yang ya kalau itu dilakukan dengan strict ya mahasiswa harus bayar UKT tepat waktu ya. Kalau tidak tepat waktu maka tidak bisa ngisi KRS. Tapi kenyataannya ternyata banyak mahasiswa terutama waktu COVID ya banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT tepat waktu. Nah ini juga harus dianalisis ya. Ini hasil analisis contohnya dan ini harus difasilitasi di sistem. Di sistem harus seperti apa? Berarti ada yang namanya proses bisnis tambahan adalah penundaan UKT, penundaan pembayaran UKT. Ini contohnya. Ya. Dan ini membantu ya mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Jadi cari gap-gapnya ya. Harusnya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Ya inilah langkah. Kemudian setelah itu kebutuhan-kebutuhan ya, kemudian persyaratan-persyaratan diidentifikasi, lakukan perancangan solusi. Berdasarkan kebutuhan dan persyaratan, tahap ini melibatkan perancangan solusi sistem yang akan memenuhi kebutuhan tersebut, meliputi bagaimana arsitektur sistemnya, basis datanya seperti apa, antar mukanya ya tampilan-tampilan di depan itu antar muka ya interface itu seperti apa alur kerjanya ya mahasiswa ngisi KRS itu harus seperti apa dulu menghubungi bayar UKT menghubungi pembimbing kemudian pembimbing kalian ngisi ya biasanya di unlock dulu oleh pembimbing ya oleh pembimbing akademik kemudian setelah di unlock ya kemudian mahasiswa ngisi KRS kemudian di ACC oleh dosen baru ada kartu studi mahasiswa. Nah, itulah alur-alurnya ya, alur-alurnya. Dan nanti langkah-langkahnya juga ada penyusunan dokumen analisis, validasi, verifikasi, dan terakhir adalah mendapatkan persetujuan ya. Jadi hasil analisis ini harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Deal ya, terjadi deal, sistem yang akan dikembangkan adalah seperti ini. Ya. Jadi tidak ada nanti penambahan-penambahan di tengah ya. Ya walaupun nanti bisa diatur ada penambahan ya namanya perencanaan pasti ada kekurangan tapi sedapat mungkin sudah lengkap semua ya sedapat mungkin sudah lengkap semua dalam analisis sistem ini dan hasil dari analisis sistem itu adalah dokumen yang dihasilkan dokumen visi ya menyajikan gambaran tentang tujuan proyeknya seperti apa masalah yang akan diselesaikan dan lain sebagainya kemudian dokumen analisis persyaratan ya nanti ada contohnya ya. Dokumen ini berisi daftar persyaratan sistem yang terperinci, baik persyaratan fungsional maupun non-fungsional. Ya. Fungsional berkaitan dengan bagaimana nanti sistem informasi itu digunakan untuk apa saja. Non-fungsional syarat-syarat biasanya infrastrukturnya, bandwidth-nya, keamanannya, dan lain sebagainya. Itu yang tidak berkaitan dengan operasional secara langsung, tapi yang mendukung, itu yang non-fungsional. Modal proses bisnis itu juga menjadi dokumen tersendiri ya. Jadi
nanti ada alur-alurnya macam-macam ya. Kemudian dokumen analisis risiko ya. Kalau terjadi peak moment ya, banyak terjadi diakses bersama-sama, namanya concurrent user, banyak diakses bersama-sama. Bagaimana nanti kalau sistemnya down, itu harus dianalisis. Bagaimana kalau terjadi serangan umpamanya, ya, itu harus dianalisis. Bagaimana kalau tiba-tiba servernya down, nah itu bagaimana lah mekanismenya, dianalisis resiko. Ya. Kemudian dokumen persiapan data ya, apakah datanya sudah lengkap atau belum, sumber datanya di mana, linknya ke database yang mana, itu sudah harus disiapkan, termasuk goalnya adalah laporan analisis sistem. Kalau sudah selesai laporan analisis sistem, kalau oke disetujui, maka akan ke tahap berikutnya, tahap bagaimana merancang sistem. Ya, merancang, desain, dan lain sebagainya sampai evaluasi dan menerapkan. Nah, inilah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam analisis sistem. Ini contoh dokumen ya. Ini maaf contohnya bukan di lembaga pendidikan, tapi di perusahaan sedang mengembangkan ya. Ini juga saya tanya ke ChatGPT OpenAI ya. Ada nggak contoh dokumen? Ternyata ada seperti ini. Pengembangan sistem manajemen inventaris ya. Ya, jadi kalau di mata kuliah kita itu manajemen aset ya. Ini pengembangan sistem manajemen aset ya. Tanggal 25 ya. 2023 pengantarnya seperti ini maunya. Dokumen ini bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang proyek pengembangan sistem manajemen informasi dan memberikan pemahaman tentang tujuan proyek, masalah yang ingin diselesaikan, manfaat yang diharapkan, serta lingkup dan batasan proyek. Nah, ini dokumen visi yang membatasi apa saja sih nanti pengembangannya seperti apa. Ya, tujuan proyeknya dijelaskan di sini. Tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan dan lain sebagainya. Masalah yang ingin diselesaikan umpamanya proses manajemen inventaris yang saat ini dilakukan secara manual menghadapi beberapa masalah. Jadi ceritanya masih manual, dikembangkan sistem informasi baru. Kesalahan dalam pencatatan, contohnya ketidakcocokan antara data yang tercatat dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, karena masih manual ya. Aset kan gudang semuanya. Keadaan yang sebenarnya sekian, ya, tapi dicatatnya berbeda. Nah, itu di mana selisihnya? Nah, kalau dengan sistem informasi akan lebih mudah. Keterlambatan pengecekan stok, kesulitan dalam memonitor pergerakan barang, ya. Nah, inilah keamanan barang ya. Kalau dengan sistem kan akan termonitor. Kurangnya laporan analitik dapat memberikan wawasan tentang kinerja inventaris. Jadi membuat laporan-laporannya sulit ya, karena harus merekap macam-macam secara manual. Tetapi kalau dengan menggunakan sistem informasi itu akan lebih mudah. Ini manfaat yang diharapkan ya dengan pengembangan sistem manajemen inventaris yang baru diharapkan akan ada beberapa manfaat seperti meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengawasan ya. Tadi mungkin ada barang yang hilang bisa diawasi, memperoleh laporan. Ya, inilah contoh dokumen visi ya. Dan lingkup proyeknya disebutkan juga ya, visi ya, mencakup apa saja, saya kira skip saja. Batasan proyeknya memiliki beberapa batasan, tidak ada perubahan data ya. Contohnya adalah batasannya tidak akan ada perubahan pada proses bisnis yang ada di luar lingkup manajemen inventaris. Jadi kalau ada perubahan manajemen atau proses bisnis di luar lingkup manajemen inventaris bukan merupakan bagian dari proyek pengembangan ini. Dan integrasinya dengan siapa saja, yaitu dengan sistem penjualan dan sistem pembelian. Ya, itu sudah di state batasannya. Sehingga database-nya nanti akan mengarah kemana? Sharing dengan subsistem informasi yang mana? Dan proyek ini akan fokus pada satu lokasi fisik perusahaan, yaitu pusat distribusi utama. Ya, jadi servernya berarti diletakkan di sini. Fokusnya adalah di apa? Maunya kantor pusat umpamanya. Ini sudah dibatasi proyeknya di sini sehingga nanti tidak ada yang kaitannya tidak memfasilitasi secara online jarak jauh umpamanya. Ya itu contohnya seperti ini. Dan ini contoh dokumen analisis persyaratan. Nah, contohnya adalah ya persyaratan fungsional harus memungkinkan ya sistem harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit dan menghapus informasi barang. Ya. Jadi ketika diimplementasikan nanti user itu harus memungkinkan harus memungkinkan ya
bagi user untuk menambah, mengedit, menghapus informasi barang termasuk nama, deskripsi, harga, dan lain sebagainya. Sistem harus mendukung pencarian dan filterisasi barang berdasarkan apa? Berdasarkan kategori, nama, dan lain sebagainya. Sistem harus memiliki kemampuan untuk mengatur pengelompokan barang dalam kategori yang ditentukan. Nah inilah apa kebutuhan-kebutuhan fungsional yang harus diakomodir oleh sistem nantinya. Nah, penerimaan stok dan lain sebagainya ya ini bisa dibaca ya. Ini termasuk sistem harus mengupdate jumlah stok barang secara otomatis setelah pengeluaran stok dilakukan. Nah, ini untuk apa solusi karena jumlah yang ada, barang yang ada dengan catatannya berubah. Nah, solusinya sistem harus mengupdate jumlah stok barang secara otomatis setelah pengeluaran stok dilakukan. Caranya dengan apa? Ketika barang keluar mungkin di scanning ya, dipindai ya, sehingga langsung masuk ke sistem. Seperti ada di supermarket kan, barang yang keluar dari supermarket kan dipindai ya, di scan sehingga masuk ke sistem ya. Nanti barang yang di gudang persediaan otomatis berkurang. Nah, itulah updatingnya seperti ini. Pemantauan stok, analitik apa sistem harus memberikan pemantauan stok yang real time ya, termasuk jumlah sisanya berapa sekarang itu harus ada, harus bisa dipantau oleh manajemen. Umpamanya sekarang ini barang apa kalau di unsur umpamanya ya asetnya kan contohnya adalah komputer umpamanya. Komputer yang masih ready dipakai di FISIP umpamanya berapa sekarang? Spesifikasinya seperti apa? Harus bisa dipantau, dimonitor oleh pejabat yang berwenang. Dan dokumen ini juga berkaitan dengan laporan ya. Sistem harus mendukung kemampuan untuk menyelesaikan parameter laporan seperti tentang tanggal, filter, kategori, dan lain sebagainya. Jadi ketika harus ada rekapan laporan itu tanggalnya dan lain sebagainya harus bisa diatur ya, sesuai dengan kenyataan. Ya. Ini persyaratan non fungsional ya. Jadi kalau fungsional tadi berkaitan dengan keberfungsiannya sistem inventaris itu sendiri ya. Jadi proses inventaris atau aset kan mulai dari barang datang kemudian digunakan macam-macam sampai barang penghapusan ya. Dan ini non fungsional itu kaitannya dengan sistem yang ada bukan berkaitan dengan proses bisnis dari inventaris. Contoh keamanan harus memiliki autentifikasi membatasi akses ya. Akses harus dibatasi. Kinerja sistem harus mampu menangani jumlah pengguna dan volume data ya. Kalau penggunanya banyak harus bisa menangani ya. Tidak boleh down servernya. Nah, itu fungsional. Usabilitas antar muka ya. Menu-menunya itu harus bisa dinavigasi dengan baik ya. Kalau akan mencari menu aja kadang susah ya. Itu usabilitasnya dipertanyakan. Nah, batasan proyek tentu saja ada mencakup integrasi dengan sistem keuangan perusahaan ya dan lain sebagainya. Dan proyek ini tidak akan mencakup fitur manajemen inventaris yang spesifik untuk bisnis retail umpamanya. Ya, retail kan lebih rumit umpamanya hanya di gudang saja, tidak sampai ke penjualan di retailnya. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian nantinya ada data flow diagram ya. Jadi setelah itu dibuat data flow diagram atau flow chart. Ya. Data flow diagram adalah representasi secara visual dari aliran data di dalam sistem informasi. Digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir ya dari satu proses ke proses lainnya. Serta bagaimana data tersebut diubah atau disimpan dalam sistem. Dan DVD ya, DVD. Nah, di FD ya, berarti di FD menggunakan simbol-simbol grafis yang menggambarkan entitas ya. Ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang apa nanti akan kelihatan. Dan DFD ini membantu dalam memodelkan dan menganalisis sistem informasi dengan fokus pada aliran datanya di mana. Pertama itu prosesnya apa sampai akhir seperti apa. Nah, ini apa DFD ya. Dan DFD ini juga dapat untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara visual. Ya. Secara visual, karena sudah divisualisasi dan ini juga hampir sama dengan SOP ya, alur kerja ya, standar operating procedure dalam mengurusi sesuatu itu hampir sama. SOP dan DFD itu harus serangkai, tidak boleh
apa bertentangan, saling melengkapi. Cuma kalau DFD itu sudah menggunakan simbol-simbol khusus yang apa yang lebih apa dipahami ya bagaimana apa pergerakannya ya. Ya, panahnya kemudian simbolnya apa harus kembali lagi atau apa. Ya, ini contohnya proses input data penjualan barang ya dari konsumen mulai data barang ya penjualan barang berarti konsumen ada mengakses tentang data barang ya. Data barang kemudian oleh petugas ya data barang oleh petugas itu dipindai di apa dilakukan suatu semacam kegiatan apakah jadi beli atau tidak ya itu dipindai kalau setuju dengan harga umpamanya itu barangnya langsung dicetak fakturnya ya kalau tidak ya kembali lagi dikembalikan lain ini tanda-tanda apa apa ya ini segit namanya ya segitiga apa bujur sangkar yang terbalik seperti ini yang apa yang seperti ini itu pohon keputusan namanya tanda untuk keputusan ya apakah nanti keputusannya itu ya apa tidak biasanya karena cabang di sini ya apa dari atas bisa ke bawah kalau ya kalau tidak itu langsung ke sini lagi balik lagi kemudian barangnya diproses tak faktur faktur jualnya disampaikan lagi ke apa konsumen. Nah, tanda ini juga tanda satu akhir atau biasanya ke arsip ya, ke database dan lain sebagainya, ke arsip biasanya. Ke arsip dalam bentuk nota atau kwitansi ya. Kemudian di sini ya, sorry, setelah faktur jual itu laporan penjualan barang juga disampaikan oleh petugas, kemudian laporan pembelian barang itu juga disampaikan ke pemilik ya pemilik owner dari retail atau supermarket atau apa kemudian baru selesai lah ini namanya DFD ya data flow diagram ini contoh juga KRS kan kalian ngisi KRS start input jadwal mengajar itu Bapak from rencana studi ya ya itu Bapak melakukan ini jadwal mengajar kalau nggak ada jadwal mengajarnya nggak mungkin kalian bisa apa entry KRS ya. Kemudian mengisi KRS, persetujuan rencana studi kalau ini oleh pembimbing ya, pembimbing akademik. Jika setuju yes tak KRS, kalau tidak kembali lagi kan no, kembali lagi. Ya. Kemudian input nilai ya setelah KRS nanti nilai perkuliahan, input nilai, semua nilai sudah diinput ya. Jika belum selesai kembali lagi nanti input ya, input nilai dari input nilai mahasiswa oleh dosen ya. Kemudian cetak KHS nantinya. Nah, itulah diagram pengisian KHS sampai cetak KHS. Ya, inilah contoh dari analisis sistem ya. Dengan seperti ini programmer itu tahu nanti ya. Programmer itu tahu harus seperti apa sistem itu dikembangkan ya. Ini materi kita sudah selesai tentang analisis sistem dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan kalau tidak paham bisa diulang-ulang atau mencari sumber lain ya tentang analisis sistem ya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.